sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Gimana Pak? Apa Ipal jelasin dulu aja kali ya? Biar cepat ya. Karena Pak Jokowi yang itu diserahkan aja. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini Pak. Oh, nggak nyala ya? Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Wakil Gubernur, Bapak Ibu pimpinan SKPD terkait, juga Bapak Ibu anggota BKPRD. Mohon izin Pak untuk memaparkan rencana pengembangan 14 zona pengembangan air limbah sistem terpusat di DKI Jakarta. Kaitannya nanti dengan kesepakatan lokasi rencana IPAL-nya. Nah, ini memang yang harus diputuskan terkait dengan pengembangan ke depan. Jadi mungkin ini gambarnya master plan kita tahun 2012. Jakarta terdevelop menjadi 14 zona pengembangan di luar zona 0. Zona 0 ini adalah existing layanan kita saat ini, 4% layanan di DKI Jakarta. Dari 14 zona ini memang dibagi menjadi beberapa prioritas. Yang prioritas pertama adalah zona 1 dan 6. Kemudian prioritas berikutnya adalah yang berwarna biru, yaitu zona 5, 8, dan 10. Berikutnya yang berwarna hijau itu adalah yang long. Tapi memang kaitannya dengan NCICD, kelihatannya medium term ini jadi berubah. Kalau ini NCICD mintanya dari sisi utara ke arah barat justru. Jadi ada kemungkinan zona 2, 7, dan 3 ini harus diparalelkan dengan medium termnya master plan. Jadi kaitannya dengan lokasi IPAL di sini sudah teridentifikasi masing-masing zona identifikasi lokasi IPAL-nya. Untuk yang zona 0 yang existing layanan mungkin tidak perlu dibahas lagi karena sudah dibuat di lahan kering WWTP baru kita. Yang di zona 1 ini ada di Waduk Pluit. Rencananya 4 hektar. Pemilik lahannya adalah PT Japro. Sekarang status kondisi lahannya sudah bebas. Kemudian yang kedua, zona yang kedua adalah di Muara Angke. Ini rencana IPA-nya ada 0,8 tapi nanti ada koreksi karena menurut kami 0,8 ini sedikit kekecilan. Karena dulu idenya adalah yang zona 2 ini digabung untuk pengolahan lumpurnya dengan zona 1. Kenapa rencana permohonan areanya jadi kecil 0,8 hektar? Pemilik lahannya adalah Dinas PU. Kemudian yang zona 3 ada di hutan kota Srengseng. Ini pemiliknya adalah Dinas Kehutanan dan Pertanian. Kelautan dan Pertanian. Iya, sebanyak 4,4 hektar. Kemudian yang zona 4 ini sebenarnya dia hanya butuh transfer pompa karena akan digabung, zona 4 ini akan digabung ke zona 10. Jadi IPAL-nya akan berada di zona 10 itu sendiri, yaitu ada di Pulau Gebang. Yang saat ini notabene adalah yang sekarang ada peruntukan untuk IPLT dari Dinas Kebersihan. Kemudian yang zona 5 sendiri plottingnya ada di hutan kota Waduk Sunter Utara. Requirement-nya adalah 4,6 hektar, pemilik lahannya adalah DKP. Kemudian yang zona 6 ada di Dudi Kosambi. Ini peruntukannya dimohon 8,2 hektar di bawah pengelolaan aset Dinas Kebersihan. Kemudian zona 7 Kamal Pegadungan, luas area yang dibutuh 3,9 hektar. Ini adalah Dinas Pertamanan dan Makam. Kemudian zona 8 ada di rencana Waduk Maruda, plottingnya adalah 6 hektar. Ini pemilik lahannya adalah Dinas PU. Demikian juga dengan zona 9. Rencana IPA-nya ada di rencana Siturawa Rorotan, ada 1,9 hektar. Pemilik lahannya adalah Dinas PU. Kemudian zona 10 ada di Pulau Gebang tadi, termasuk yang ditransfer dari zona 4. Itu rencananya
luasannya 8,7 hektar di bawah Dinas Kebersihan. Zona 11 ini Taman Bendi, ada 2 lokasi, Taman Bendi dan rencana Waduk Pulau Jami, masing-masing 3 hektar dan 5,9 hektar di bawah Dinas Pertamanan Pemakaman dan Dinas PU. Kemudian yang di Kebun Binatang Ragunan itu untuk melayani zona 12 sebesar 3,1 hektar di bawah DKP. Zona 13 itu rencananya di Waduk Kampung Dukuh sebesar 5,7 hektar di bawah Dishub. Kemudian zona 14 itu adalah di lokasi rencana Waduk Ceger sebesar 3,6 di bawah pemilik lahan dan Dinas Pekerjaan Umum, sehingga secara total adalah 65,1 hektar untuk ke-14 zona pengembangan layanan. Berikutnya. Ini adalah rinciannya. Jadi masing-masing daripada rencana lokasi lahan ini sudah kita survei bersama dengan Bapeda dan tim terkait. Ya, ini adalah zona 1, oleh status zona 1 karena ini zona prioritas dan rencana groundbreakingnya ini Mei tahun 2015. Waduk Pluit ini sisi barat Waduk Pluit, jadi bukan di waduknya, tapi di lahan kering Waduk Pluit ini punyanya Japro lahannya. Mungkin nanti teman-teman dari BPKD bisa sampaikan proses setelah terima lahan ini dari Japro. Zona 1 ini sebagai zona prioritas, DD-nya juga lagi berlangsung. Diawali dengan DD untuk groundbreaking, kemudian dilanjutkan dengan DD untuk keseluruhan zona. Jadi rencananya kalau zona 1 ini relatif lebih matang. Berikutnya. Ini gambaran lebih jelasnya. Ini adalah lahan di sisi barat Waduk Pluit. Ya, sekarang sudah bebas lahan ini. Dan rencana groundbreakingnya memang kita mintakan groundbreaking itu dari sisi yang paling sulit Pak Wagub. Jadi memang dari Pluit. Karena di Pluit ini kedalamannya mereka mencapai sekitar 30-an meter Pak. Kemudian untuk pipa diameter 2 meter. Jadi menurut kita dan teman-teman di pemerintah pusat, kalau ini sukses pasti ke hulunya relatif lebih mudah. Jadi memang ini groundbreakingnya rencana mulai Mei, pakai anggaran APBN Pak, untuk groundbreakingnya. Ini gambaran situasinya daripada yang zona 1. Sudah kayak tiap hari lewat. Iya. Skip Pak. Tiap hari lewat. Yang ini yang zona 2 di Muara Angke, tadi disampaikan 0,8 hektar. Ini kan sudah ada banyak presentasi Pak. Iya. Pertanyaan saya itu, kemarin Pak Hasan kan pulang dari Budapest ikut kan? Ikut Pak. Ya teknologinya itu loh. Kenapa masih mau dibagi sampai 14 zona? Iya. Jadi teknik sana kan sudah nggak perlu lagi seperti itu. Jadi begini Pak Wagub. Jadi memang kita dapatkan sebenarnya nanti ada Pak. Mungkin bisa langsung skip ke mengenai Ada diskusi itu kan Pak? Iya. Kenapa masih ikutin teknologi lama? Orang dari sini, Betul Pak. kita nggak perlu belajar, kita loncat aja ke dia. Iya. Jadi Pak Wagub, kalau di dalam strategi percepatan kita terus terang, zona 1 dan 6 ini tetap Pak, dengan zona besarnya dikembangkan. Ikutin mereka ini. Iya, karena sudah committed to loan Pak. Oke. Pak Wagub. Tapi zona berikutnya, yang zona biru tadi saya sampaikan dan zona hijau yang barat ke utara. Oh, mungkin ke peta lagi sebentar nanti ya bisa. Jadi memang itu kita konsepkan dengan modular dan komunal Pak, di dalam ide percepatan kita. Kenapa? Karena kita sudah pernah hitung Pak, modular dan komunal ini bisa kita jalankan dengan bisnis to bisnis dan bisa meng-capture layanan 20%. Jadi memang di dalam skenario percepatan 75% seperti yang diminta NCICD, gambarnya adalah sebagai berikut. Ini dijalankan Pak karena sudah committed to loan, karena ini kan juga short term. Sedangkan medium term ini bisa dijalankan. Jadi medium term ini ada zona 5, 8, 10, 2, 7, 3 yang bisa dijalankan dengan zona besar, tapi sebenarnya embrionya bisa dijalankan dengan modular dan komunal. Cuma waktu kan kelamaan nih Pak. Iya. Total ini. Bisa kita percepat Pak? Iya, jadi modular komunal itu kontribut 20%, 16 kontribut 20% Pak. Jadi 20 tambah 20 dan ini adalah 4%, jadi 44%. Enggak, kalau kita kerjakan 2015 langsung ini Pak, 1627 sesuai NCICD. Iya. Itu gimana? Ya, jadi 1627 itu di dalam skenario percepatan kita akan memberikan kontribusi yang ini Pak, kalau dikerjakan seluruhnya baru 40%.
Tambah ini lagi. Iya. Dan modular komunal yang di sisi hijau atau biru sementara zona besar yang belum jadi itu akan berkontribusi 20%. Jadi udah ada 40. Yang 5% kita dapatkan dari instruksi gubernur. Kebetulan PDPA sudah dapat instruksi gubernur untuk bangunan gedung dari pemerintah. Berapa lama Pak bangun 16 ini memang kalau pakai loan kelamaan Pak. Iya. Waktu 2020 baru selesai Pak. Makanya loan itu saya lihat ya, mereka tuh sengaja mainin kita. Iya. Loan dari Jepang itu lama, kayak pompa itu Pak, pompa pasar yang Sunda Kelapa itu 4 tahun. Itu kalau kita kerjain bukan ngomong sombong ya. 6 bulan juga jadi Pak, kalau kerja benar kalau tanpa tender Pak ya. Iya. Ya masuk akal. Jadi saya kan kita tuh buying time supaya ketemu kita tuh. 2020 mah kita pun udah kemana udah Pak? Udah planet mana udah Pak lama-lama? Bisa nggak Pak kita ngotot sama dia, sama kayak kasus yang JD itu Pak? Kita ngotot kan, kita kerjain sendiri balikin. Kita anggarin kerjaan sendiri aja, nggak ada cerita 2020 Pak. Iya Pak. Jadi satu pun masih menyimpan ini Pak sebenarnya. Kita butuh policy Pak, karena di dalam konsepnya JIK satu ini yang WWTP-nya itu diawali dengan PPP sampai PHP. Tapi sampai sekarang belum putus tuh Pak. Enggak, kita batalin. Kita boleh tolak. Kita boleh tolak, batalin. Yang penting saya mau teknologi yang Budapest itu kita terapkan. Batalin aja Pak. Denda. Belum denda Pak. Belum. Batalin Pak. Ada panggil mereka datang, Anda mau 2 tahun 3 tahun beresin ini atau kita bubaran? Kita kerjain sendiri. Masih ancam gitu Pak. Saya udah challenge mereka Pak. Mereka lagi pusing sekarang gitu. Kita batalin, kita mau cepet. Saya komunikasi sama Seluruh dunia Pak ya, mereka yang masih zaman belajar saja, seluruh kota 10 tahun beres Pak. Dulu zaman lama tuh 20 tahun. Artinya kalau udah belajar dari kesalahan mereka kan kita nggak perlu belajar lagi Pak. Sudah ada modelnya. Harusnya di bawah 10 tahun jadi semua. Kita jadi gini aja Pak, IPAR bikin 2020 gitu. Dalam 10 tahun itu Bapak harus jadi semua. Iya. Mau PMP berapa kita kasih aja. Tantangannya batalinnya. Udah kami kasih Pak sekarang perubahan DED. Ya, itu aja. 30 Iya, Pak. Kerjaan dia nggak bisa lebih. Itu Pak, kita negara berkembang ini ada untungnya Pak. Negara nggak mundur ini untung Pak. Tinggal nyontoh aja. Iya, orang udah belajar salahnya kan. Tinggal nyontoh aja yang paling Kita bagus. langsung ke sini. Jadi kalau mereka jual teknologi lama di ke kita itu kurang ajar. Jadi kalau saya perhatiin selalu gitu caranya negara maju itu. Jadi dia tawar kepada kita itu yang lama lagi supaya dia masih jalan kan. Mau kereta api, mau apa semua itu. Kita nggak mau. Kita mau di sini. Ada duit kok, itu juga bisa isu pun. Itu kan negara, itu juga bisa ngutang. PI mau Pak biayain? Hah? PI Iya. mau. Itu aja Pak. PI udah mau penjamin. Ya Pak, saya kira itu aja. Bapak sini tuh Yang mau penting ini Pak, yang penting lokasi ini ditetapkan karena ini. lokasi kita tetapkan aja Pak. Iya. Cuma kan lokasi harus ditetapkan dong semua. Iya, itu Iya. juga Pak. Tapi kan nanti kalau ada teknologi baru kan nggak perlu itu Pak, sebenarnya cuma 3 Pak. Iya, Iya, jadi ada 50% Pak. emisi. Nanti kelebihan tanah nggak apa-apa, Iya. tetapin dulu. Iya. Nanti baru tanah urusan yang kedua. Iya. betul Pak Wagub. Jadi memang evaluasi kita berdasarkan teknologi terakhir kita bisa reduce 45% lah. Iya, Iya. ngapain? Iya. Teknologi baru itu kan zaman dulu, orang nggak ngerti gitu loh. Iya. Masa masih balik ke zaman Iya. Bahiola gitu. Dia. Nanti kita bantu cari duit komunitasnya PDPAN yang perlu. Yang penting PT PAN masih punya nyali aja. Iya, itu Pak. Itu yang perlu didorong. Jadi Pak, mungkin yang untuk yang BPU itu untuk penetapan lokasinya. Uangnya sih sudah ada. Iya, tapi kan harus PU-nya kan harus proses itu baru bisa. Belum sama sekali. Coba Gamal belum dimohon ya? Yang ini yang zona 1 tuh. Coba nanti dicek ya Pak Gamal ya. Nanti dicek. Enggak kalau di situ sebetulnya water buat kan nggak masalah tanah kosong. Maksud saya yang bebas itu loh Pak Gamal. Kan punya taman, punya apa udah kan? Iya. Nanti kita ganti pakai PH Pak kalau mau. Enggak, yang Budapest itu juga jadi ruang terbuka hijau loh Pak. Iya, Nadia coba. Coba kasih lihat tuh, keren itu. Langsung dia terbuka hijau. Gambarnya. Gambarnya langsung yang jadinya aja. Dari atas ya. Nah, ini foto-fotonya.
dari sini. Tapi gila Pak ya, kita kalau kita nggak punya. Jadi memang nggak ada buffer area lagi Pak Wagub. Kota tuh kacau loh. Karena Dia baunya treatment di sini udah langsung aktivitas manusia. Di tengah kota. Ini juga langsung dari sini kafe. iya, baunya udah nggak. Ini dia pakai rumah kaca karena 4 musim, kalau kita nggak perlu. Karena ini kita terapkan juga di Tamrinan, Yobi, kita kerjasama sama mereka. Kecil 100.000 penduduk, kecil 100.000. Ini mereka punya proyek di MM 2000 Pak. Ini dia layout. Jadi taman ya. Lagi jalan ini Pak. Bisa dilihat nanti. Ini layout. Bisa diletakkan saja Udah kita Pak, jalan. kita nyontek dia aja Pak, ini yang terakhir mungkin bagus. Nggak usah pusing-pusing. Nah, ini di Yobi Pak. Kita Bukan bikin coba-coba kayak kan, nyontek ini aja udah. gini. Ini tapi kita lepas itu atapnya. Iya. Itulah, PT. Iya. Cuman PDPAL harus jadi mitra strategi mereka Pak. Iya. Itu dibawa nggak itu modelnya? Oh, kok. Itu kayak itu liung i Pak. Itu yang Kak, kalau drone itu yang nyalain. Oh, Ini ya dia di bundaran jalan. Wah, penggemar artis Korea itu dibohongin orang operasi plastik mau aja. Mulai dipermak itu. Oh, ini Hainan Island punya ya? Iya Pak, dia taruhnya di bundaran jalan ini Pak, taman di situ. Keren loh Pak. Di bawah. Oh, Pak. Iya, Pak. Ini keren ini. Berikutnya nggak ada. Nah ini juga di Wah, tengah ini aja masyarakat udah marah-marah tuh Pak, yang di pulau apa? Iya, Kepang Pak. itu. Iya, Pak. Pusing mulai datang. Terus dijadikan begini Pak, kita evaluasi udah. Berikutnya ini Pak, 7 ml itu apa million dollar? 7 ya ini 7 juta tapi liter Pak, jadi 7.000 Oh. 7.000 meter kubik per hari Pak. Ini liter per day Pak. 7 juta Liter day ya, liter Ah, day. 7 juta liter day jadi 7.000 kubik. Jadi 50.000 penduduk ya. Iya, 50.000. nanti gitu. Ada yang besar juga. Ini yang besar ini. Keren ya? Iya. Ini bagus nih teknologi. Kalau di tropis ini nggak perlu itu. Coba jaga musim itu ya. Iya, Iya, musim. musim dingin itu Pak. Ini dalamnya. Kita bisa lebih murah dari mereka kalau itu Pak. Iya. Iya. Dari ikannya. Iya, terbuka. Karena 90% ini tanaman tropis, Pak. Oh. Dia impor Pak. Iya, kalau dia Kita impor. impor. Kalau kita sering lihat tanaman ini, Pak. Kita mah tinggal ini. Kerjaan sendiri Pak. Iya, Pak. Bapak kalau pakai luar negeri ini tanaman kita semua. Iya, di sana. Bisa hutan. Kana Pak. Keren ya. Ini tempat turis juga jadi ini. Kasih burung nggak di dalam Pak? Bisa hidup. Kita udah bicara Ancol, Pak, Wagub, untuk bikin edutainment, Pak. Jadi Ancol kita kelola, kemudian di Eco Park kita akan bikin untuk edutainment juga. Kita udah bikin MOU sama Ancol. Bisa kasih burung di dalam kalau ditutup itu. Taman burung. Udah, Terusin aja Pak ya. terusin aja. Jadinya kayak Harga kami itu. kan. Makanya sehat kan. Ya, tapi kan kalau kita orang politik kan yang penting terpilih, Bu. Mau sehat mau mati biarin aja kan ya. Sejak tahun 85 Pak kita. Nggak kena. Timpa aja. Bapak ajuin aja Pak. 2022 selesai gitu. Enggak, 2015 ajuin aja PMP. Kalau dia macam-macam, Sekarang udah enggak langsung kerjain, putusin. dari mitra strategi beli. Kita bisa utang juga, isu-isu bond, macam-macam dicicil. Terus aja PI. Kerjain. PI ya. Saya ketemu PI kemarin Pak, Kan disuruh mau Kamis, mereka. kita mau rapat dengan mereka Kamis. Hari Jumat. Jadi kita sampaikan ini, jumlah Bapak. duitnya berapa. Timpa aja Pak, beresin Pak. Nanti kalau udah hari Kalau 10 Minggu, tahun. hari Jumat ya. Jumat. Di bawah 10 tahun mampu loh Pak, kalau saya lihat udah ada model-model ini. Tadinya kita emang takut kalau taruh ini di tengah kota kan, Pak. Tapi sekarang kan enggak. 7 tahun deh, maksimal 8 tahun Bapak beresin Pak. Semua Pak. 8 tahun. Iya Pak, kawan. 8 tahun. Iya. Mama gua keburu pensiun udah 60 nanti. 62 Pak mau Pak. Makanya mesti 62 Pak masih bisa 62. masih 8 tahun. Mama gua tinggal nikmatin. Masih bisa 62. Malu loh kita. Semua orang luar negeri kalau kita bilang kita cuma cover 35%, kaget aja. Jakarta cuma segitu. Namanya udah 60. Kaget loh aja. Kim itu. Saya cuma paling kalau itu saya jawab, yang tanya saya kan pendatang baru. Lo jangan heran saya dong.
Ya kan orang baru di sini. Terlambat Pak, ini mestinya ada studi mesti. Iya, terlalu lambat. Kita nggak berani. Iya Pak. Dulu kalau capeknya Kita terlalu ngarap mereka, udah lah. Nah ini benar dari Pak Jokowi di Solo Pak 2009. Saya ketemu waktu Pak Jokowi lebih banyak, 30% lebih. Ya, di Solo itu Pak 2009 Solo itu mulai. Kemudian saya ketemu Dirjen Cipta Karya, ketemu langsung gini jalan. Tapi master plan baru selesai 2009 Pak, waktu saya masih staff. Tapi nggak apa-apa kita mulainya Pak dari Bisa Pak ya, jadi Pak ya. Bisa Pak. Nggak, Pak ini ancaman ya kalau dia macam-macam. Iya. Udah Bubar, saya kayak nggak ini. mau. Dia minta Bubar saya aja. tanda tangan 20 tahun saya nggak mau. Nggak mau, 7 tahun saya bilang. bubar aja. Tapi dia pusing, ini aturan ini. Jangan kalau Nggak ada aturan bubaran dengan itu. Udah Pak. Ya kan? Hari ini Penetapan lokasi lahan IPAL. Ya, ini itu Pak Jokowi lah, dia setuju. Pak Gamal kata ini nggak? Alternatif 1 kan? Iya Pak. Lokasi sih nggak masalah Pak. Udah kan? Sudah. Udah setuju dong? Iya. Nah, dasar Pak Jokowi mau apa kita dengan lokasi lihat. Yang mulai di Solo beliau Pak, sekarang yang mulai Jakarta beliau juga. Ya, biar cepatnya kita kali. Iya, Pak. Saya pikir belum ketemu bisa-bisa nggak masuk sini nanti. Udah nggak apa-apa Pak, aja lah Pak. Nggak masuk nggak? Iya, Pak. Saya jam 4 mau ini loh, mau ini yang logistik di itu Borobudur. Langsung aja Pak. Iya. Wah, Ya, Tapi mau tidak boleh. mau duduk sini makan kue dulu boleh. Santai aja Pak. Saya nanti bawa ke Budapest. Iya, siap. Nggak usah lihat di video udah. Udah cuma jalan-jalan. Yang baunya Pak, ada pasti ada baunya nggak? Nggak bau sana. Nggak apa-apa. Asam tuh kesana kan. Dua tahun lalu. Yang di tempatnya Mamu Pak, itu kan perbatasan Swedia, itu ke Swedia itu 4 jam. Itu semuanya udah. Tapi itu tadi gigit anak anjing orang itu mati satu. Orang gigit juga. Enggak. Kecuali orang itu melindungi anjing itu dia sikat. Yang lagi gendong anjing. Kena tuh. Iya. Kena anjing. Iya. Itu enggak rabies. Jakarta udah bebas rabies. Mana anjing orang mati Pak. Nangis tetangga. Habis gimana? Ganti juga nggak mau. Nangis. Wah, susah. Kirim aja. Ya, sebaiknya. Amin Pak. di Kepler Pak. Di Sudirman, Jakarta Selatan. Dia mohon tambahan waktu untuk PPK lah, masa berlaku PPK karena dia ingin menyerahkan kewajiban. Jadi kemarin terkendala dokumen Pak, karena dia perusahaan asing saat ini sedang diurus Pak. Jadi dia minta diperpanjang supaya bisa menyerahkan kewajibannya Pak. Jadi gimana nih? Bu Yoyo, harusnya diperpanjang ya solusinya ini. PPK PPK-nya diperpanjang. sebentar, ini bangunan udah dibangun ya Pak, lagi dibangun ya Pak. Baru proses. Pak Betul yang di sebentar ini, ya ini, karena lagi konstruksi Pak. Maksud saya PPK sudah Kalau sudah PPK tanda tangan sudah. IMB sudah. Ini penyerahannya nih. Penyerahan PPK-nya. Kok PPK diperpanjang mana jangka waktu? di sini bisa IMB ya, enggak, ini mungkin penyerahannya kali yang dia Penyerahannya aja, berarti diperpanjang penyerahannya. Penyerahan. sekarang dia apa? Tugasnya apa? Penyerahan apa Pak? Pak Kamal? Ini kan jalannya Jalan MJL Pak. Ya udah, biasanya IMB-nya kami tahan. ya maksudnya ditahan di IMB sebelum itu diserahkan, itu nanti minimal SLF-nya itu nggak bisa terbit. Kalau IMB kan dia udah harus kena. Syaratnya IMB-nya, tapi di lapangan konstruksi kami berikan sampai finish. Nggak apa-apa. Ya. Hanya IMB-nya memang nggak bisa serah kalau sertifikatnya itu. Iya, MB nggak bisa. Nggak bisa kan? Bukan begitu. Dia kadang-kadang IMB itu kan jadi jaminan dia pinjam uang segala macam.
Nggak, ya, biasanya sekarang saya kasih rekomendasi bahwa IMB sedang proses bank keluarkan. Ya udah nggak apa-apa. Artinya minimal nanti pada saat SLF mau di gedung dipakai ini semuanya udah harus. Artinya gini ya, yang penting kesepakatan. Kalau memang IMB saya boleh keluarkan, saya tahan SLF saja, nggak masalah. Tapi banyak gedung itu tidak untuk dijual, dia pergunakan sendiri. SLF bagi dia nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting SLF, kecuali untuk strata title, SLF penting. Kalau misalnya dia untuk pergunakan sendiri atau dia sewakan, dia tidak terlalu penting SLF, IMB-nya yang dia penting. Makanya di sini kalau emang selamanya saya tahan IMB-nya. Ya, begitu IMB-nya selesai, tapi proses SLF juga berjalan. Jadi di lapangan kami proses SLF, begitu selesai dua-duanya langsung keluar. Dia punya waktu untuk menyerahkan itu hanya sampai Desember tahun ini, Pak. Menyerahkan kewajiban. Jadi kita perpanjang aja pada semua Menyerahkan total. kewajiban berarti udah. Kalau perpanjang nggak selesai deh. Ini Pak IPPT-nya Saya- 2011 Itu bisa lama. Dia bikin PPK-nya. Oh, salah ini ya? Iya, Pak. 2011. Jadi nanti Desember 2014 itu sudah ada berakhir 3 tahun. Nah, kalau PPK-nya bisa diperpanjang. Enggak, yang penting secara hukum boleh nggak kita perpanjang 1 tahun? Tidak pernah terjadi Pak itu. Nggak pernah. Kalau nggak pernah terjadi, maksud saya kalau nggak ada dasar hukum lebih nggak baik. Nggak apa-apa, nggak ada cara juga. Cuman kita minta tadi sama Pak Putu, kalau misalnya nanti ini kan terakhir kan mereka sebelum di kan mereka minta SLF Pak, sertifikat layak fungsi. Itu nanti bangunan baru bisa dipakai Pak. Nah maksud saya pada saat SLF mau diterbitkan itu semua udah harus serahkan. Maksud jalan kan termasuk bikin konstruksinya kan itu kan. Iya. Jadi gimana Bu Yayu? Ini Pak Bu Yayu, Pak Waktu memperpanjang boleh nggak? Boleh, Pak. Yang nggak ada aturannya kan? Sudah ada beberapa PT yang Ya. keperluan seperti ini diperpanjang. Oh, ya, yang penting nggak ada peraturan melarang ini. Enggak ada Pak. IPPT ini baru diperpanjang. PPK-nya lagi. PPK-nya kan ini harusnya nanti dia bikin SBPT lagi perpanjangan, tapi karena mau tinggal nyerahin aja, jadi ada kebijakan kita PPK-nya sih perpanjang, kasih waktu lagi gitu. Yang harusnya Desember kasihlah waktu 6 bulan lagi gitu. 6 bulan aja Pak. Terus sekalian Pak Gamal, Perpanjang 6 bulan aja, 6 bulan setelah berakhir itu ya. Ya, perpanjang sampai 6 bulan. ya, diberikan perpanjangan selama 6 bulan. Desember berarti 28 oh, Desember. Juni ya. Juni. Pak Gamal sekalian Tanggal SPPT berakhir. itu yang kawasannya besar, penyerahannya proporsional sesuai dengan progres lapangan gitu aja. Kewajiban. Misalnya dia punya lahan 10 hektar, seperti yang kita lihat ya. Itu harus menyelesaikan semuanya. Powernya kan belum selesai semua. Iya. Iya. Ya Pak, Pak. Yang nomor 3 Pak. 01 sudah. yang mana? Yang 01 di sub dari Warga. Oh, itu nomor 1 di sub ya? Oke. Iya. Iya. Hasil. Yang nomor 3 permohonan dari PT Sintesis Kreasi Sudah Bersama. keluar ya? Ini lokasinya di Jalan Ampera Raya Pak, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 1 hektar kurang lebih. Ini mau SP3 ya Pak. Udah ini belum? Udah syaratnya belum? Nah ini kemarin tunjuk Bapak tidak disetujui karena belum ada jaminan. Nah saat ini dia menyampaikan data Pak. Data berupa akte perjanjian jual beli, akte pengikatan, kemudian akte pengikatan jual beli dan dengan masyarakat Pak. Di mana totalnya itu Pak, totalnya itu adalah seluas areal yang akan dibebaskan ini Pak. Udah bisa ya? Jadi sebetulnya sudah ada kesepakatan dengan warga semuanya Pak. Dalam beberapa bentuk AJB dan yang lain-lain Pak. Ini Robert Bono nih Pak. Robert Bono Pak. Menurut batu bara Ya, yang gede ya? Taman Cipras. yang dulu Bantul. Iya. Ini. Tapi udah, namanya udah ada akte perjanjian, kita nggak mau digugat dituntut jaksa loh. Sudah Pak, ini dia udah ada pengikatan Pak. Akte notaris. Akte notaris betul Pak.
Sudah ada pasti ya dicek ya. Sudah Pak, Nomor 2 ya. nomor 2 Pak ya. Langsung warga ya. Langsung pemilik. Kalau di Jombang luasnya segitu ya Pak Depan? Luasnya itu di Jombang dia 9.000 sekian. Tapi ini luas tanahnya Pak berdasarkan hasil ukur dari Sudin Tata Ruang 10.000 Pak. Kalau nanti jual beli kan dia diukur nanti. Ya, di surat sih Nah, memang. kalau suratnya 9.000, kalau menyatakan 10.000 ya nanti bayar 10.000. Udah keseluruhan, nggak ada Sudah. yang Sudah. bolong-bolong kan? Enggak, sudah. Ini sebelumnya perumahan Pak Depan. Nggak kena sanksi, jadi kena sanksi lagi RSN 20%. Kewajiban. Kan saya tulis disetujui sesuai saran ya. Iya. Peruntukannya rumah tapi tanahnya tanah kosong. Ya, disetujui Cuma yang kayak sesuai tadi saran. yang ini nih Bu nih. Kalau yang 20% itu kan kalau yang kayak gini Bu, penuh-penuh gini. Yang gini Saya ditulis sama kok. artinya Ada. Nah ini harus diinfo orangnya udah tahu belum? Sudah. 20% berapa? Sudah. Bentar. Itu bukannya yang kalau perumahan digusur dia anu loh, Pak Gamat jangan salah. Peruntukan Ya, boleh. Hah? Kondisi lapangan dengan dan peruntukan peruntukan. perumahan. Karena dulu Bentuknya seperti itu. dulu jiwanya sebetulnya Berat Kalau Pak. menggusur aja Pak. iya, Tapi bukan di- kalau gusur karena orang ini kan harus dipikirin tempat tinggalnya sehingga dia ada. Tapi kalau tanah kosong Bentuknya sih Bu. Tapi peruntukannya ya, jadi patokan peruntukannya. dia udah tahu dia. Sudah Pak, sudah kita informasi. Saya menundurkan SPTKN mau di... Iya. Sudah kita Oh kasih tahu. dicabut. Sudah kita kasih tahu. Kenapa enggak dianu ya? Kalau nanti kena, karena kalau dibawa sekarang dia kena kan. Iya. Kalau nanti kalau setelah cabut Sudah kita kasih tahu terus nama apa dia? Jadi belum dia minta diajukan sekarang Pak. Karena mungkin jual ininya mumpung murah kan. Ya mungkin. Padahal kita bilang nggak mau pakai SP3L lagi kita kan. Harga. Udah Kayak kita itu mana informasikan ada tuh. di mana sih tuh perbalnya kok nggak nyampe-nyampe? Jadi gini Pak, sekarang itu udah secara konsep sudah selesai Pak. Cuma itu kan dalam suatu pergub yang namanya mekanisme perizinan Pak. Yang nanti sebagiannya itu yang melaksanakan PTSP Pak. Jadi sekarang itu draft itu di mereka untuk dipelajari oleh mereka Pak. PTSP. Ya karena mekanisme perizinan itu nanti sebagian besar mereka yang melaksanakan Pak. Ya kalau Kecuali yang BKPRD. maksud saya melajari jangan lama-lama gitu. Ya Pak. Ya udah, terus Pak, cepat Pak, terus Pak, cepat Pak. Cuma bisa dicek Pak Gubernur di mana posisinya? Di nomor 4. Yang nomor 4, permohonan dari PT Aneka Niaga Gemilang ini dalam inspeksi Cengkaring Green Kembangan luasnya 1,6 hektar. Ini juga mohon SP3L Pak. Ini kemarin sama seperti yang tadi Pak, harus ada jaminan terlebih dahulu untuk dibebaskan. Nah kemudian menindaklanjuti hal tersebut, yang bersangkutan membuat akte Pak, perjanjian untuk melaksanakan jual beli dengan pemilik Pak. Dengan pemilik, ya PPJB. PPJB dengan pemilik seluas yang seluruhan itu Pak, seluruh area yang dimohon. Itu ada duanya Pak. Ya Pak. Nggak ada ya? Notaris kan? Notaris Bu, sering. Di bawah tangan bisa akal-akalan. Ya. Terus Nah ini yang ketiga, permohonan dari Bang Tarno, aku gimana? Asyik belum selesai, itu lama. Ini lagi nunggu nih. Bapak lanjut Pak. Yang nomor 5, permohonan dari PT Asiana Senopati. Ini lokasinya di Jalan Senopati Dalam. Sama juga kasusnya nih. Cuma ini dia ada beberapa bentuk Pak. Beberapa bentuk. Yang pertama PPJB Pak. Kemudian ada juga yang AJB. Yang ketiga itu bentuknya pernyataan Pak. Surat pernyataan dari warga untuk bersedia dibebaskan tanahnya, di mana totalnya itu setelah kami total seluas dengan yang dimohon. Tunggu notaris dulu ya Pak.
Notaris Pak. Baik notaris Ibu Ayu ya. Iya. Sama notaris kita ngeri. Iya. Nanti ada warga ngaku pemalsuan tanda tangan, Iya. ya kan? Yang C ini tadi. Yang C pembunuh notaris. Part C dipenuhi. Kan udah proses ini sebenarnya. Kalau bawa tangan susah, dia ngaku-ngaku lagi. Keluarganya bilang, berantem itu. Ya, nampak. Yang keenam, permohonan dari PT United Can Company Limited. Ini lokasi di Jalan Jambuwet, Kalideres, Jakarta, 15,8 hektar. Ini mohon SIPPT Pak untuk membangun industri dan gudang. Saya setuju nggak, Bu? Ini dulu pernah dibahas Pak dalam Rapim TPUT sebelumnya Pak tahun 2007. Waktu itu petunjuk gubernur pada saat itu disetujui Pak, tapi harus melengkapi rekomendasi BPN. Ini baru dipenuhi Pak sekarang rekomendasi BPN. Oke, setuju. Yes, setuju. Nomor 7, permohonan dari PT Mondial Lux Indonesia dan PT Geraha Santika Kandara di Yosudarso, Jakarta Utara 9.100 Pak kurang lebih. Ini mohon SIPPT untuk membangun hotel Pak. Hotel, kantor dan kegiatan pendukung lainnya Pak. Ini sesuai rencana kota, dia memang peruntukannya perkantoran Pak. Sudah setuju, Pak. Sudah ada SP3. Kapan? Nomor 8 ini dari permohonan dari PT Jaya Expo Pak. Ini boleh dikasih nggak nih? Mau ini Pak Mundaya. Diramal kita apa nih? Iya. Bapak minta aja. Jadi kan mau kita ambil. Mau ambil, Kita kan? ambil, Pak. Iya, kalau diambil gimana ya? Cek HGB Pak, mungkin HGB-nya kan tinggal berapa tahun lagi, kalau nggak diperpanjang kan kita lumayan bisa. Oh, udah mau habis. Ya pastinya lah udah 20 tahun dari saat dia ambil alih itu Ambil alih. kan. Paling nggak tinggal berapa tahun lagi. Dia Memang yang diminta rencana- apa sih ini Pak? Kamu? Jadi dia mau pembaruan SIPPT Pak. Terus? Tapi dia minta untuk bulan pembangunan 2 hall B dan hall C, SPPT-nya. untuk pembangunan hall B dan hall C supaya dibantu percepatan Pak untuk IND. Tapi sesuai dengan SIPPT-nya Pak, dia punya kewajiban Pak. PPK-nya belum ada. Kewajiban yang belum dipenuhi Pak. Yuk, penuhi dulu kewajibannya. Gimana, Bu? Iya, PPK-nya belum dibuat Pak. Untuk INB kan Belum, harus di. Dan ini udah terlalu lama SPPT-nya 92. Ini sih bagus, kalau dia bangun jadi sih keren. Cuma kan maksudnya kan Nah, ini Pak. SIPPT-nya udah lama gimana? 97 minta pembahasan 2. Dia nggak bisa begini aja tanpa ada light rail, Pak ya. Dia mesti antar gedung harus Pak kembali light nanti rail. di sini ini kan ada yang jalur ya, East West. East West Mas, lewat sini. Yang selatan nanti yang lewat itu. Di sini ini kan nanti sini terus ke mana? Ke Mangga 2, plus ke airport Pak. Yang maju ini mereka ya, bukan Kemayoran. Bukan mereka. Ini kan tanah Kemayoran kan. Iya, dia di APL ya Pak, ada seknek Pak. Apa seknek? Tinggal Ya, memang gitu aja. persetujuan dari seknek aja Pak. Kalau dari rekomendasi seknek, mereka bisa. Itu aja. Ini agak rumit tuh, kita tanda tangan kok kasih kita baik, semua pusing loh Pak. Dia akan menuntut kita punya. Nah, kalau dia di kita tuh dia mohon izin bangunannya itu. Ya, malah. Yang di Hall B ya. Iya Pak, hall B dan hall C dia mau SPPT-nya kan mengembangkan Pak. mati ini. Udah mati lama Cuma kan banget. SPPT Udah sudah mati. Ya maksud saya sekarang ditagih aja kewajibannya apa? Harus evaluasi SPPT 92 dievaluasi kewajiban semua baru nanti kita memberikan atau tidak gitu aja. Kalau memberikan berarti harus ada pembaruan SPPT. Setelah itu dibuat PPK baru bisa keluar INB. Nanti kembali lagi Bu, ini tanah negara lagi menyediakan. Menyediakan tidak menyerahkan. Ya. Menyediakan ya tetap harus ada kan sebenarnya. Tapi dia SIPPT lama sih menyerahkan Kan bisa sekalian di pembaruan itu. pembaruannya bisa. Kan nggak mungkin dipaksain juga tidak akan menyerahkan.
Gimana Bu, putusannya Bu? Evaluasi SPPT lama dulu ya? Baruan dulu. Terus tagih gimana? Ya kita jawabnya apa? Ini kewajiban ini kan nggak menyerahkan Pak, ini nantinya juga mesti menyediakan. Karena di tanahnya seknek. Enggak, jadi gimana? Setuju apa enggak kita? Evaluasi lagi Pak, ininya apa gitu. Kalau memang sudah dievaluasi kewajibannya, misalnya harus dirubah, nanti sekalian pembaharuan dilakukan perubahan. Enggak, tulisnya gimana Bu? Jadi evaluasi terhadap kewajiban berdasarkan SUPT tahun 92. Setelah itu baru proses terhadap pembaharuan SUPPT. Evaluasi terhadap kewajiban SUPPT tahun 92. SUPPT tahun 1992. Kemudian itu ya. Pembaruan seperti itu. Jadi kita nggak tolak, kita nggak ini ya. Ya, Pak Rasid. Ya. Yang terakhir Pak, ini permohonan dari Profesor Dr. Yasnasi Pak. Di lokasinya di Jalan Marga Satwa, Jakarta Selatan, totalnya ada 6.000 Pak. Ini tangannya beliau ini terkena rencangan jalan Pak. Sama hijau. Jalan yang hijau Pak. Hijaunya itu adalah hijau pengaman tadi Pak. Itu beli aja kalau itu. Kami menyarankan sih dalam saran kalau bisa diprogramkan. Sekarang gini, ini kemarin kan Pak Rasid ke tempat saya Pak. Dia berapa biji tanahnya gabung-gabung gitu ya? Bukan, fotonya mana foto-foto? Nah ini tanahnya sepotong-potong ya? Bukan, jadi gabung nih Pak, jadi satu Pak. Cuman memang dia komplainnya adalah di sini boleh, di sini boleh, saya nggak boleh. Gitu. Nah ini memang ya. Kemarin kita sampaikan Pak bahwa ini dibeli, dia keberatan karena ini kayaknya mahal. Ini tanah perumahan kan ini sudah Pak? Perumahan Pak. Cuma dari dulu memang peruntukannya hijau. Nah ini Pak, ini Kita bisa bebaskan nggak itu yang lain? Jangan orang ke Sandra kan? Iya Pak. Ini ada kali Pak, ini sungai. Sungai kecil sih, mau rencana besar disari. Nah ini dia bilang dia sini boleh untuk untuk apa? Ini gambarnya udah nggak kayak gini. Ini kan sini kan real estate, sini real estate. Kenapa tempat saya nggak boleh bangun? Iya. Tapi kalau sekarang memang Pak, ini agak repotnya kemarin saya sampaikan bahwa Pak ini mungkin satu-satu jalan kita bayar. Pak kalau dibayar saya repot Pak. Ini aku soalnya ya mungkin mahal ya tapi Harga price ya. Saya sih ya diputusin bayar aja tapi bayar aja Pak. Price jadi pakai price kalau hijau harus. kita nggak bisa ini kan? Jadi pakai price karena udah hijau. Hijau nggak ada harga mati. Bisa dialihkan dia bangun. Tiada maaf pokoknya. Dengan harga pricer ya? Harga pasar itu berarti ya? Iya. belum tentu Pak. Bisa bukan kalau pricer belum tentu harga pasar. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Kalau hijau bisa lebih rendah tuh. Iya, rendah ya. Bisa panjang. Ya udah, saya sekarang. Iya Pak. Dapur beliau aja udah selesai.